upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap pornografi. Saya bagi untuk pencegahan bagi orang tua saudara, ada beberapa hal, ada 10 hal yang ingin saya sampaikan, mengingat waktu mungkin agak cepat ya. Nomor 1, mengawasi pergaulan sang anak, saudara. Seperti yang tadi saya singgung, anak terpapar pornografi bisa karena dari teman, saudara. Bahkan bisa dari teman sekolah minggu. Jangan kaget, saudara. Saya sudah menemukan kasus itu. Anaknya ke sekolah minggu, ternyata pulang dari sekolah minggu ditunjukin sama teman yang juga ke sekolah minggu majalah porno. Jadi saudara ini perlu tahu anak saudara bergaul dengan siapa, keluarganya bagaimana, apakah keluarga dari teman anak saudara itu memperhatikan pendidikannya, jangan-jangan orang tuanya juga melepas begitu saja sehingga anaknya ini sudah terpapar pornografi dan itu bisa membahayakan anak saudara, ya. Jadi perhatikan itu pergaulan anak saudara. Yang kedua, isilah waktu luang anak saudara dengan kegiatan-kegiatan yang positif, ya. Anak-anak khususnya yang punya energi yang besar, saudara, itu perlu disalurkan. Juga perhatiannya itu perlu diarahkan ke hal-hal yang positif. Ya, tadi saya bersyukur mendengar misi dan visi dari Sekolah Kristen Gloria yang mencakup berbagai aspek, ya, itu holistik namanya. Jadi bersyukur untuk itulah. Saudara sebagai orang tua juga melihat, ya, betapa anak saudara perlu itu dikembangkan. Entah suruh les musik, ikut olahraga, kegiatan di gereja, supaya perhatian dan energinya itu bisa tersalurkan. Ingat tadi kejenuhan, ya, itu juga bisa menjadi faktor penggoda bagi anak untuk ke website porno. Yang ketiga, saudara, saya tahu memang tidak mudah, apalagi kalau kedua orang tua bekerja. Itulah sebabnya saya menekankan dalam segala kesempatan, ya. Jadi memang ini memanfaatkan kesempatan yang ada dan dengan berbagai cara untuk terus-menerus memberikan bimbingan rohani dan pendidikan seksual kepada anak saudara. Nah, ini sebetulnya prinsip dari Ulangan ke-6. Kalau saudara pasal 6, saudara bisa baca itu. Ketika engkau duduk, bepergian, berbaring, maka anak-anak dari bangsa Israel itu perlu dididik, perlu mengerti siapakah Yehova. Jadi ini tugas orang tua untuk mendidik anak-anak mereka secara terus-menerus di dalam segala kesempatan dan dengan berbagai macam cara. Nah, saya beri beberapa contoh, ya, bagaimana bisa memberikan bimbingan rohani maupun pendidikan seks pada anak-anak. Misalnya, saudara, ya, jadi ini memang juga pendidikan seks itu dipengaruhi dengan usia sang anak, ya, disesuaikan maksud saya dengan kondisi sang anak, usianya, dan sebagainya. Kita misalnya bisa memulai dengan menceritakan keindahan tubuh manusia yang diciptakan Allah ketika melihat foto tentang manusia ataupun lukisan, ya, kebetulan mungkin terbuka begitu, bahkan seperti ini patung Raja Daud, saudara. Ini patung aslinya menunjukkan kelaminnya, saudara. Saya cut di sini, ya, karena saudara tidak jarang mamahnya pun kalau melihat patung ini bisa langsung bingung, saudara. Nah, itu anaknya jadi heran, kenapa mamaku kok gopoh ya begitu melihat patung ini. Nah, itu akan mempengaruhi, saudara, pandangan anak terhadap seks, ya. Nah, harusnya orang tua misalnya waktu nonton TV atau ke art museum seperti ini melihat ada patung telanjang, tetap tenang dan menjelaskan, Tuhan itu memang menciptakan tubuh manusia
secara luar biasa. Tubuh manusia itu karya seni yang sangat indah. Tapi, nah begitu, ya. Sebetulnya tidak boleh diekspos seperti itu. Jadi ini kesempatan, saudara, ya, dalam segala keadaan tadi. Lalu juga pengenalan anatomi tubuh sang anak, mungkin saat memandikan, sang ibu bisa menjelaskan ya tentang bagian-bagian dari tubuh sang anak termasuk alat kelaminnya. Nah, saudara, tadi saya sudah singgung banyak orang tua yang tidak comfortable, tidak nyaman untuk menyebut itu penis ataupun vagina. Banyak orang di Indonesia bilang, oh itu titit, atau apalagi burung, wawa, atau meme, atau koko. Jadi ini sebetulnya mengaburkan konsep seks yang memang seharusnya baik dan indah di mata Tuhan. Kenapa mesti harus dikaburkan seperti itu? Nah, berbicara tentang pendidikan seks, justru sedini mungkin anak-anak itu perlu tahu, ya, ada organ-organ tubuh panca indera, tetapi ada organ-organ seksual. Nah, seiring dengan bertambahnya usia sang anak, itu penjelasan bimbingannya bisa tentu lebih ditingkatkan. Tapi tidak salah kalau anak 2 tahun sudah tahu dia punya penis. Dia berbeda dengan kakaknya atau adiknya yang perempuan. Jadi sejak awal konsep gender ini perlu ditanamkan. Nah, memang di Amerika, di Eropa sangat menyedihkan, saudara. Sekarang ini di banyak klinik bersalin sudah dipraktekkan ketika mengisi formulir, jadi nama dari bayi yang baru dilahirkan, ya. Lalu ketika kolom seks atau jenis kelamin dikosongin, saudara. Mereka bilang, biar anak sendiri yang menentukan. Ini sudah sesuatu yang gila, saudara. Ya, sampai seperti itu. Nah, kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita mengerti ya bahwa Tuhan itu menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Saudara, anak-anak kita, kalau kita melihat ya, waktu usia 2-3 tahun mulai memainkan penisnya, menggosok-gosokkan vaginanya di lantai dan sebagainya, itu saudara juga jangan langsung memarahi atau membentak ya. Itu membuat mereka kaget, bingung ada apa. Mereka juga tidak tahu. Mereka hanya merasa kok enak ya, kok nyaman ya, memegang-megang atau itu menggosok-gosokkan alat kelaminnya. Nah, di situ saudara bisa kembali, saudara, menjadikan momen itu satu pendidikan. Pentingnya mereka menjaga kebersihan kelaminnya, menutupi, tidak mengizinkan orang untuk touch, untuk memegang. Ya. Jadi ini dalam segala kesempatan dipergunakan. Lalu juga, saudara, waktu menyaksikan ya film bersama anak, tiba-tiba ada adegan percintaan atau pasangan sejenis muncul, saudara. Nah, ini kesempatan juga untuk menjelaskan pada mereka. Saat ini, saudara, yang namanya Disney movie sekalipun, film anak-anak yang begitu terkenal seluruh dunia, itu sudah mempromosikan hubungan sejenis. Ya. Mereka dengan gencarnya juga ikut mendukung LGBTQ. Nah, ini tapi bagi kita, saudara, kalau kita mendampingi mereka, maka kita bisa menjelaskan kebenaran Alkitab bahwa Tuhan itu menciptakan hanya 2 gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Lalu juga bahwa seksualitas itu sebetulnya karunia Tuhan yang indah, tetapi itu hanya untuk mereka yang sudah menikah. Dan dalam pernikahan itu Tuhan juga maksudkan supaya bisa ada perkembangbiakan. Jadi saudara,
tergantung dari usia sang anak. Semakin dia besar, saudara bisa menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana proses terjadinya janin, ya. Lalu bagaimana hubungan seks yang sehat, seperti yang Alkitab ajarkan. Disarankan saudara, khususnya bagi anak perempuan, itu untuk mendapat bimbingan dari sang ibu, ya, karena sama-sama perempuan bisa lebih feel comfortable. Sedangkan anak laki-laki itu kalau sudah makin besar, sang ayah ini penting, saudara, untuk juga memberikan bimbingan secara seksual. Lalu pencegahan yang keempat, saudara, sebisa mungkin melakukan aktivitas bersama dengan sang anak. Ya, main game, bermain volleyball, basketball, nonton, bahkan ketika menggunakan internet. Ini semua, saudara, akan membantu yang kelima, terjalinnya komunikasi yang hangat dan terbuka dengan si anak. Saudara, membangun komunikasi yang baik itu tidak mudah, tidak secara spontan, instan, bukan. Itu dibangun, saudara, ketika sang anak itu merasa papa mama itu sayang aku. Buktinya apa? Ya, dia punya waktu untuk aku. Papa mama berusaha walaupun sibuk untuk menemani aku, ngajak bicara, nganter, dan sebagainya. Nah, ketika itu sudah dirasakan oleh sang anak, maka komunikasi yang terbuka, yang hangat itu akan tercipta. Kalau orang tua dan anak punya komunikasi yang baik, saudara sebenarnya tidak perlu khawatir. Kalau toh sampai terpapar pornografi sekalipun, saudara akan dengan cepat mengetahuinya dan dengan cepat bisa mengatasi. Tapi sedihnya, saudara, banyak anak yang tidak bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Di Amerika, saudara, ada survei, ditanya anak-anak ya yang sudah katakan SMA, kamu terakhir kali berbicara tentang seks dengan papa mamahmu itu kelas berapa? Nah, ternyata hampir semua menjawab kelas 2 SD. Setelah itu, mereka tidak lagi mau bicara tentang seks dengan orang tua. Ketika ditanya kenapa? Well, papa mama, kalau aku ajak bicara, tidak comfortable, bingung, aku kadang dimarahi, kenapa tanya-tanya soal begitu? Wah, nggak usah dibahas itu. Ya, sejak itu ya aku nggak mau bicara soal seks dengan papa mama. Nah, ini menunjukkan komunikasi yang buruk, saudara. Padahal the best sumber, saudara, untuk pendidikan seks itu dari orang tua. Sekolah itu hanya membantu. Pendeta di gereja hanya membantu. Ya, jadi komunikasi ini penting sekali. Yang keenam, memiliki pengetahuan tentang internet. Nah, saudara, memang ya kita ini ya termasuk saya kalau soal penggunaan komputer ya kalah sama anak-anak ya. Mereka tuh jago sekali. Kalau ada gadget baru cepat sekali tahu bagaimana menggunakannya. Tapi kita mau tidak mau ya, apalagi saudara yang punya anak-anak masih usia kecil, saudara harus tahu itu basic knowledge tentang penggunaan internet dan media sosial. Karena tadi saya sudah singgung, seringkali pornografi juga masuk lewat media sosial. Nah, ini tahun kemarin ada survei tentang 5 sosial media yang paling ngetop di Amerika, saudara. Ternyata untuk anak 11 tahun ke bawah, yang paling ngetop itu TikTok, kemudian Snapchat, lalu yang lain, lalu Instagram dan Facebook. Nah, kalau saudara lihat anak saudara punya aplikasi itu, nah itu juga saudara perlu sekali-sekali membuka, menanyakan, mengecek, ya itu nanti berikutnya itu nanti. Seperti itu sudah. Jadi saudara perlu untuk tahu saudara bagaimana menggunakan internet dan menjelajah ke sosial media. Yang ketujuh, melengkapi semua perangkat media dengan perangkat lunak pemfilteran dan pemantauan internet. Saudara,
saya sharekan di sini 8 cara untuk membantu memblokir pornografi internet. Kita bersyukur ada cara, saudara, walaupun tidak 100% menjamin, tetapi kalau sudah lakukan ini atas HP-nya, tablet atau komputernya, itu bisa meminimalisasi ya, apa itu kok susah ngomongnya ya, meminimkan kemungkinan terpapar pornografi. Jadi saudara ke search engine seperti Google dan sebagainya, saudara setel mesin telusur Anda ke mode pencarian aman, ya, safe search. Lalu juga bisa menggunakan keamanan keluarga yang disediakan komputer Anda. Jadi komputer sekarang biasanya ada, saudara, sistem operasi perangkat lain, ya. Nah itu, sorry, itu ada typo ya di situ. Jadi yang kedua itu maksudnya, gunakan alat keamanan keluarga yang disediakan oleh komputer Anda atau sistem operasi perangkat lain. Nah, untuk sistem operasi Windows dan Mac menyediakan pengaturan keamanan keluarga. Ya, itu saudara bisa set. Kemudian juga gunakan layanan dan aplikasi alat keamanan keluarga yang disebut parent control. Saudara mungkin nanti bisa foto aja ini ya, beberapa cara untuk memblokir pornografi internet. Ini sumbernya dari website ini, saudara, yang sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke, saudara bisa baca sendiri. Puji Tuhan ada cara untuk memblokir gadget anak-anak kita supaya tidak sampai mereka terpapar pornografi. Lalu juga pencegahan yang lain yaitu meletakkan komputer di ruang terbuka di rumah, ya, sehingga ya kita bisa tahu aktivitas dia. Jangan saudara izinkan anak-anak saudara membawa HP-nya, laptop, tablet, atau perangkat game di kamar tidurnya di mana saudara tidak bisa mengawasi. Nah, memang anak-anak tidak suka, tetapi ini perlu saudara tanamkan sejak mereka kecil. Jadi ada rule di dalam keluarga, yaitu hanya boleh membawa gadget di ruang tamu, tidak boleh membawanya ke kamar, gitu ya. Lalu juga membatasi penggunaan internet. Nah, di samping semua upaya teknik tadi, maka hal yang sangat penting yang saudara perlu tekankan adalah supaya sang anak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Saudara, at the end, kita tidak bisa mengawasi anak kita 24 jam sehari, betul? Ada saat-saat di mana mereka memang sendirian, terlepas dari kontrol kita. Itulah sebabnya perlu sejak kecil anak-anak ditanamkan. Nih, Nyo, papa mama itu tidak mungkin bisa mengawasi kamu terus-menerus. Tapi ingat, Tuhan itu tahu, melihat, ya. Kamu harus punya hati yang takut akan Tuhan, dan itu untuk kebaikanmu. Saudara, bagi kami sendiri yang punya anak masih yang ketiga kuliah, saudara, mengetahui kalau anak kami takut akan Tuhan, itu mendatangkan kedamaian, saudara, yang luar biasa. Kami tidak takut, wah nanti di sana gimana, yang pergaulannya begitu bebas, saudara. Jangankan di Amerika, di Indonesia pun ya, kehidupan mahasiswa itu kan, wah sudah begitu bebasnya. Tapi saudara, kami tahu anak kami punya hati yang takut akan Tuhan. Mereka tidak akan mau melakukan hal-hal yang mendukakan hatinya.